Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai Twin Flame Energy Divine Masculine di Juni 2020. Di sini saya akan coba shuffle kartunya terlebih dahulu ya untuk Twin Flame Energy Divine Masculine di bulan Juni 2020. Twin Flame Energy Divine Masculine di bulan Juni 2020. Sebentar ya. Oke. Di bottom of the deck ada Two of Vessel atau Two of Cups ya. Kemudian saya akan ambil juga satu kartu dari Angel's Romance. Twin Flame Energy Divine Masculine di bulan Juni 2020. Di sini ada pay attention to the red flags ya. The signs are counting you. Di sini saya akan buka dulu kartunya satu persatu ya. Twin Flame Energy Divine Masculine di bulan Juni 2020. Di sini ada kartu The Lovers. Wow. Kemudian ada kartu Four of Steps atau Four of Wands. Lalu ada Six of Pentacles. Kemudian ada kartu Death. Lalu ada kartu Three of Swords. Kemudian ada Four of Swords. Lalu ada kartu Temperance. Dan ada kartu Ace of Pentacles. Twin Flame Energy Divine Masculine di bulan Juni 2020. Di sini aku rasa ada Two of Vessels di bottom of the deck atau Two of Cups, di mana saat ini Divine Masculine menyadari kalau Divine Feminine merupakan seseorang yang mereka cintai ya. Mereka cintai, dan tentu Divine Masculine di sini menyadari akan Divine Feminine yang ternyata dialah seseorang yang tepat ya untuknya. Seseorang yang cocok dengan dirinya, seseorang yang seimbang dengan dirinya. Ya. Yang bisa menyeimbangi gitu kelemahan dan kelebihan dari Divine Masculine di sini. Kemudian di sini ada kartu The Lovers, di mana Divine Masculine baru menyadari di sini ternyata Divine Masculine begitu mencintai Divine Feminine ya. Hanya saja di sini Divine Masculine tersakiti ya. Ada Three of Swords. Mungkin
di sini divine masculine tergoda ya. Tergoda oleh godaan dari pihak ketiga. Ada Three of Swords di sini. Tergoda dengan godaan dari pihak ketiga, dan ternyata ketika divine masculine ini mengikuti godaan tersebut, ternyata dia juga tersakiti di sini, kecewa, sakit hati ya dari orang ketiga tersebut yang ternyata merusak kisah cintanya juga di sini dengan seseorang yang sebetulnya dia cintai, yaitu divine feminine ya. Godaan tersebut ternyata malah melukainya dan malah merusak kisah cintanya dengan divine feminine di sini. Padahal divine masculine mencintai divine feminine, tetapi karena ada godaan sehingga dia tergoda dengan dengan karmiknya, dan dia juga malah terluka di sini ya dengan pihak ketiga tersebut karena tergoda. Kemudian di sini ada Four of Staves atau Four of Wands, di mana sebagian dari kalian twin flame bisa jadi kalian sudah berumah tangga ya, bisa jadi sudah berumah tangga dengan divine feminine, sudah berumah tangga dengan divine masculine di sini ya. Hanya saja ada Four of Swords ya. Kisah rumah tangga ini bisa jadi jeda ya, atau ada perpisahan ya. Jeda, ada perpisahan, sehingga rumah tangga ini divine masculine mencoba untuk mengevaluasi ya di sini, mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya ya di kala tidurnya ya, tentang kebahagiaan yang sekarang terjeda ya, tentang kebahagiaannya berkeluarga yang terjeda, atau tentang hubungan yang cukup berkomitmen atau berpasangan ini terjeda ya, hanya karena pihak ketiga di sini. Terjedanya hubungan ini, divine masculine menyadari ya bahwa ternyata divine feminine lah kebahagiaannya. Kemudian di sini ada Six of Pentacles, di mana ketika ada hubungan yang membahagiakan divine masculine, di sanalah ada hubungan timbal balik ya, saling memberi dan saling menerima, yang divine masculine tidak dapatkan dari karmiknya. Saling memberi dan saling menerima yang merupakan sumber kebahagiaan bagi divine masculine ya, ternyata itu didapatkan dari hubungan yang suci ya, dari ikatan yang suci, bukan dari hal-hal yang negatif seperti pihak ketiga gitu, tetapi dari hal-hal yang memiliki tujuan yang positif ya, seperti berumah tangga atau hubungan yang sangat berkomitmen. Divine masculine begitu bahagia ya ketika kalian ya, divine masculine dan divine feminine, saling berbagi ya, berbagi kebahagiaan, entah itu berbagi materi ataupun finansial ya, ataupun berbagi tentang perasaan masing-masing, perasaan kasih sayang ya, sebelum adanya Three of Swords atau pihak ketiga di sini atau pengkhianatan. Kemudian di sini ada Temperance, di mana divine masculine ingin mengharmoniskan lagi hubungan ini ya. Bisa jadi divine masculine ingin meminta maaf kepada divine feminine, ingin bahagia, harmonis kembali ya. Tetapi sayangnya divine masculine mungkin belum atau tidak tahu caranya bagaimana, karena Temperance dan Four of Swords di sini. Divine masculine tidak tahu caranya bagaimana untuk bisa meminta maaf atau mengharmoniskan lagi hubungan yang telah rusak di sini.
Ya, divine masculine ingin berbagi juga tentang keharmonisan ya, ingin meminta maaf. Kemudian di sini ada kartu deed, di mana ini jelas ya tentang hubungan yang sudah berakhir. Hubungan yang sudah berakhir, dan ini juga merupakan hubungan yang ketika diakhiri itu menyakiti divine feminine, dan lambat laun juga menyakiti divine masculine ya. Ketika divine masculine baru menyadari tentang kebahagiaan yang sebenarnya, dan ketika divine masculine disakiti oleh pihak ketiga di sini. Dan di sini ada Ace of Pentacles, di mana divine masculine ingin berusaha kembali mulai dari awal untuk bisa meminta maaf, untuk bisa mengharmoniskan lagi hubungan. Tetapi sayangnya hubungan memang sudah berakhir. Di sini ada kartu deed ya. Hubungannya sudah berakhir ini ingin dimulai lagi oleh divine masculine, ingin diusahakan lagi oleh divine masculine. Kemungkinan besar ada peluang divine masculine ingin berusaha untuk meminta maaf kepada divine feminine. Oke. Karena pada dasarnya divine masculine menyadari kalau kamulah divine feminine yang benar-benar mencintainya dan benar-benar bisa menyeimbanginya ya. Kemudian di Angel's Romance ada pay attention to the reflex. The signs are containing you. Bendera merah ya. Divine masculine begitu merasa terhantui ya, merasa terhantui dengan perasaannya yang salah mengambil keputusan, yang malah menyakiti divine feminine. Di sini divine masculine merasa terhantui dengan sikapnya sendiri ya. Ada perasaan takut, ada perasaan menyesal ya di sini, karena bisa jadi di kala tidurnya divine masculine dihantui dengan perasaan bersalahnya telah merusak ya, atau menjeda hubungan ini, hubungan twin flame dengan divine feminine di sini ya. Ada pay attention to the reflex. Ada hal yang membuat divine masculine sadar ya, dan hal itu menghantui divine masculine dengan perilakunya sendiri ya sebelumnya, karena telah berbohong atau mengkhianati di sini. Kalau dikhianati tentunya dengan pihak ketiga. Oke. Di sini saya akan ambil satu kartu dari Angel Guidance, pesan untuk divine masculine dan divine feminine. Pesan untuk divine masculine dan divine feminine. Di sini ada giving and receiving. Di dalam suatu hubungan di sini memang dibutuhkan adanya timbal balik ya, tentang memberi dan menerima. Jika salah satu tidak ada, maka hubungan itu menjadi rusak ya. Ketika seseorang memberikan cintanya kepada kamu, maka kamu patut memberikan cintanya juga kepada seseorang tersebut agar hubungan itu dapat berjalan dengan baik. Ketika salah satunya pincang atau tidak terjadi proses giving and receiving, proses menerima dan memberi di sini, maka hubungan itu akan rusak atau bisa jadi adanya perpisahan. Sehingga sangat dibutuhkan sekali di dalam suatu hubungan tentang memberi dan menerima. Ketika divine feminine memberikan cintanya kepada divine masculine, cobalah divine masculine berikan cinta lagi juga kepada divine feminine agar hubungan ini bisa berjalan
maju ya, berjalan ke arah selanjutnya. Tetapi ketika divine feminine memberikan cinta kepada divine masculine dan divine masculine tidak memberikan cintanya kepada divine feminine dan malah memberikan cintanya kepada karmic, maka hubungan ini tentu akan berakhir atau rusak ya. Dan hal itu juga akan menumbuhkan rasa penyesalan ya bagi kamu yang merusak hubungan ini tentunya. Oke, cukup ya untuk readingan Twin Flame Energy Divine Masculine di bulan Juni 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.